Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan segmen terbaru yaitu Bro Six, yaitu ngobrol asik. Nah, saya harap saudara mengikuti dan tidak skip video ini, dan kita mulai dengan perjalanan kita. Nah, hari ini kita sudah ketemu dengan misteri guest kita. Siapa dia? Mari kita ngobrol yang asik, yang santai, berfaedah, dan tentu saja menambah ilmu untuk kita semua. Tidak perlu lama lagi, mari kita simak untuk ngobrol-ngobrol berikut ini, dan selamat menikmati. Halo, assalamualaikum. Nah, akhirnya kita ketemu dengan misteri guest kita, yaitu Bapak Isnanda. Nah, ini dari kampus STI KPN. Nah, Yes, we can. jadi kita simak dan kita kupas tuntas siapa itu Pak Isnanda, dan tentang pilihan profesi yang terbilang unik dan tepat sasaran, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kaum muda dan rekan-rekan yang masih mencari pekerjaan di luar sana. Nah, tidak perlu lama lagi, mari kita mulai sesi ini dengan tanya. Nah, siapa itu Pak Isnanda? Nah, silakan diperkenalkan. Baik, nama saya Isnanda Zainur Rahman. Background pendidikan saya S1 di STI YKPN. Kemudian saya melanjutkan S2 juga di STI YKPN melalui program beasiswa waktu itu. Kemudian setelah lulus saya bekerja di STI YKPN, ya, di STI YKPN. Iya. Jadi di branding. jadi mungkin hampir banyak umur saya ini dihabiskan di STIE YKPN. Nah, Kalau iya. ada yang tanya saya where do I live, I live at STIE YKPN. Nah, iya. Nah, jadi saya ketemu Bapak ini itu ketika saya mengambil pendidikan S2. Nah, jadi kebetulan saya dari jenjang S1 kemudian saya ambil profesi sampai pasca saya di YKPN. Nah, jadi ya kita sama-sama tumbuh dan berkembang di STE. Nah, jadi seperti footage yang nanti saudara lihat di sampul video itu adalah footage dari monumen, tempat untuk kita selfie, ya. Nah, jadi Bapak ini ketemu sama saya ada di waktu S2. Saya mengambil program pasca. Saya ketemu beliau ini, kita banyak belajar, saya juga banyak untuk merewind banyak ilmu yang saya sudah banyak lupa. Nah, berkat Bapak ini saya bisa survive, lulus dengan alhamdulillah. Nah, jadi Bapak ini terbilang unik dalam pemilihan profesi, karena di awal karir yang orang itu pindah-pindah, Bapak ini sudah mantap menetapkan jalur profesi pertama kali, karir pertama kali di kampus tempat dia belajar. Nah, jadi kita tanya kenapa. Nah, jadi kenapa kok pas pertama kali milih pekerjaan langsung terpikir, oh saya mau mengajar di kampus ini saja. Nah, kira-kira gambarannya apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Eki. Jadi mengapa saya langsung memantapkan diri untuk memilih profesi sebagai dosen? Jadi memang jawabannya sedikit klise, Mas. Oh, klise ya. Jadi passion gitu. Jadi alasan saya kenapa saya memilih sebagai dosen karena saya senang mengajar. Iya. Mungkin itu bisa dianggap klise oleh sebagian orang, karena yang benar sih alasannya passion gitu. Jadi mengapa saya bisa bilang bahwa passion saya mengajar? Jadi memang jauh sebelum saya memutuskan untuk menjadi dosen, saya dulu pernah berpengalaman sejak SMP, SMA itu kecil-kecilan mengajar anak-anak di sekitar rumah saya, Mas. Jadi di masjid dekat rumah saya itu saya mengajar mengaji anak-anak di sekitar rumah. TPA. Iya. Jadi saya mengajar TPA. Waktu itu saya hanya mengajar ya Iqra jilid 1 sampai 6, kemudian Al-Qur'an begitu. Nah, kenapa saya bisa bilang bahwa mengajar adalah passion saya? Karena saya begitu bahagia ketika melihat anak didik saya itu tumbuh. Iya. Saya masih ingat ketika
anak didik saya itu di Iqra 1, Iya. kemudian dia tiba-tiba sudah Iqra 6 tanpa terasa begitu. Nah itu seneng, apalagi dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, lalu ujungnya anak ini bisa mengajar anak lain, iya, yang lebih kecil. Iya, estafet. Iya, estafet gitu. Jadi saya merasa bahwa oh, ilmu saya bisa ditularkan ke orang lain itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi itu benar tidak bisa diukur dengan uang, karena jadi guru ngaji di masjid di TPA itu tidak dibayar, Mas. Jadi bayarannya langsung pahala. Iya. Jadi ya itu yang menjadi alasan saya mengapa saya memilih profesi sebagai dosen, karena saya senang mengajar. Iya. Jadi passion. Nah, jadi sekali lagi seperti yang sebutkan di video-video selanjutnya, bahwa kalau kita bekerja itu berdasarkan passion. Yang penting nyaman ya, Mas. Ya. Seperti pada saat memilih pasangan. Nah, jadi kalau nggak nyaman nanti jadi bucin. Nah, ya, Bapak ini memilih berdasarkan passionnya. Jadi apa yang dia inginkan. Karena kalau kita bekerja sesuai passion itu digaji berapapun tidak masalah. Jadi seperti Bapak tadi ini kan disampaikan bahwa mengajarnya itu tidak digaji. Jadi gajinya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi langsung pahalanya langsung turun langsung ya seperti saya sebutkan di video selanjutnya, itu sebagai agen Tuhan. Jadi Bapak ini sebagai agen Tuhan di muka bumi yang memberikan ilmunya kepada anak-anak yang lain. Nah, jadi akhirnya memilih profesi dosen. Nah, tapi yang menjadi unik, karena pada saat saya lulus itu saya tanya-tanya sama beliau ini belum pernah bekerja di tempat lain, ya kan? Nah, tapi ketika saya dengar itu langsung ngelamarnya, langsung satu kali pilihan pertama kali bekerja atau karir langsung memilih di STIE. Nah, padahal saya dulu lulus dari STIE S1, saya langsung terbang ke Jakarta mengambil pekerjaan di leasing. Nah, karena saya kepingin pergi dari Jogja pada saat itu. Tapi Bapak ini unik, pengen kerja di kota tempat dia tinggal dan di tempat dia belajar. Nah, kira-kira kenapa? Nah, coba Mas, kira-kira kenapa Pak? Ya, kalau ditanya kenapa saya memilih tetap di Jogja, karena sebenarnya alasan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Oh. Jadi dulu sebenarnya ya ini mungkin sedikit cerita. Dulu saya diterima sebagai PNS di STAN, Mas. Waktu itu saya ditempatkan di Manado. Oh iya. Nah, waktu itu masih sekitar tahun 2011. Lalu orang tua saya sampaikan bahwa di sini saja, karena saya anak ragil atau anak terakhir, supaya bisa menemani orang tua. Jadi waktu itu juga pilihan yang cukup berat, sulit ya? Iya, karena bisa diterima di STAN, menjadi PNS di Kemenkeu itu seperti impian semua teman-teman saya di SMA waktu itu. Benar. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk memilih STIE YKPN, dan meninggalkan STAN begitu. Berarti ini STIE YKPN punya harta karun yang luar biasa. Jadi ini Bapak ini seharusnya besok kelak menjadi pemimpin ya, karena cita-citanya sudah dimiliki sejak S1. Yang jelas pemimpin keluarga dulu. Oh iya. Jadi luar biasa. Jadi STIKPN mempunyai aset yang bagus, yaitu tenaga pengajar yang luar biasa, yang sebenarnya adalah ASN. Nah, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang belajar dengan Bapak ini sungguh sangat beruntung karena mendapatkan ilmu langsung yang murni tanpa ada campuran dari dunia profesional. Jadi murni, dan ternyata dari kemurnian itu bisa diterima di lingkungan pegawai negeri. Nah, jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kita punya resources yang bagus yang bisa akan kita gali dan kita bisa aplikasi di dunia nyata. Nah, jadi sepertinya kita untuk session ini cukup sampai di sini, karena ya terima kasih. Supaya bisa lebih banyak lagi nanti kita ngobrolnya. Nanti kalau saudara senang dengan model podcast kita terbaru yang podcast low budget ini, nah jadi silahkan tinggalkan like sebanyak-banyaknya, dan saudara tinggalkan komen di sana kalau saudara senang dengan podcast ini. Nanti kita lanjutkan di part 2. Siap. Nanti kita ambil footage yang bagus. Ini footage-nya masih begini, anggap aja seperti di rumah sendiri. Nah,
Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jika saudara senang dengan video ini, silahkan tinggalkan komen dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa ambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.